Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kita jumpa lagi. Mengawali tahun ini, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru bagi rekan-rekan para Ultras Garuda. Jadi sahabat semua, mengawali tahun ini kita akan mendengarkan kupasan dan analisa pengamat sepak bola kita, Bung Ropan, berkenaan dengan peluang timnas kita untuk lolos ke Piala Dunia. Karena kita tahu bahwa sebentar lagi atau Maret nanti kita akan melanjutkan pertandingan dalam rangka lanjutan kualifikasi Piala Dunia round 3. Dan kita akan melihat bagaimana kira-kira peluang kita berhadapan dengan pertandingan pertama kita tahun 2025 ini, yaitu berhadapan dengan Australia. Kemudian nanti dilanjutkan dengan Bahrain, ya, China dan Jepang. Seperti apa? Mari sama-sama kita saksikan analisa dari Bung Ropan. Yang mana video ini langsung dari channel beliau, Bung Ropan. Silakan dikunjungi channel beliau, ditonton dan jangan lupa di subscribe. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita dengarkan analisa Bung Ropan berkenaan dengan peluang timnas Garuda lolos ke Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat. Harap baik-baik saja. Salam untuk seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Beberapa jam lagi ke depan kita akan mengakhiri tahun 2024 dan akan memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Banyak harapan ya dari kita semua penggemar sepak bola yang sangat militan, terutama dengan timnas kita atau timnas senior, agar di 2025 tim asuhan Sintayong bisa terbang tinggi. Artinya, amin ya rabbal alamin. Berprestasi lagi. Semangat. Hasil-hasil yang positif. Ya. Dan kita akan bertarung, ada 4 laga di 2025. Ya, bagi Jai Itses dan kawan-kawan. Ketika kita bagaimana akan berusaha untuk meraih posisi kedua yang langsung menuju ke Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada 2026, atau paling tidak menuju ke ronde keempat. Di saat kita mendapatkan posisi ketiga atau posisi keempat di grup C pra Piala Dunia zona Asia. Itu yang menjadi harapan dari banyak orang. Kalau benar. Kaleidoskop kita di 2024 ini, khususnya bicara sepak bola, ini luar biasa. Di kepengurusan yang masih baru ya, bagi Pak Erick Thohir, kita sudah mencatatkan sejumlah hasil-hasil yang sangat mengembirakan. Iyalah. Kita ikut di Piala Asia ya pada Januari lalu yang berlangsung di Qatar. Itu tim nasional kita sudah bisa melenggang sejauh sampai ke babak perempat final ya, perdelapan final. Di sana kita kalah dari Australia di babak 16 besar, tapi kita bisa mengalahkan Vietnam, memberikan perlawanan sengit terhadap Irak dan Jepang di fase grup, dan satu langkah yang sangat bagus di awal tahun 2024. Dan paling menarik lagi ketika kita menuju ke tim senior ini untuk bermain melawan Arab Saudi draw, Australia draw juga, dan GBK kalau dengan Arab di markas mereka ya, di Jeddah sana. Kemudian kita ke Bahrain, kita draw. Nah, nanti kita kalah lawan Cina yang seharusnya kita bisa mendapatkan hasil yang bagus. Kembali ke Jakarta kita kalah dengan Jepang, ya memang Jepang yang sangat diunggulkan, tapi kita bisa mengalahkan Arab Saudi, tim yang secara peringkat tuh sangat jauh dibandingkan dengan kita. Benar. Dan kita bisa menang dengan clean sheet, 2 gol. Ini yang menghidupkan asa kita, ya, menghidupkan harapan dari timnas kita untuk bisa lebih jauh lagi melangkah. Kita akan menghadapi Australia pada 2025, dan itulah yang menjadi harapan dari semua orang, bahwa tim kita bisa mendapatkan hasil yang bagus. Paling tidak imbang, tidak perlu muluk-muluk, berekspektasi terlalu tinggi, ya, karena Australia juga ingin menang, karena Australia ada di atas kita, selisih 1 poin, mereka 7 kita 6, ya, di peringkat kedua dan ketiga. Jepang tentunya ada di atas, dan kalau kita imbang, kita menuju ke Amerika, Meksiko dan Kanada terbuka, karena kita masih punya 2 kandang. Amin. Juga bermain di kandang Bahrain dan China, yang tentunya berambisi untuk mendapatkan poin melawan kita. Bahrain kemarin sedang bagus-bagusnya di Piala Teluk ya, mengalahkan Arab, mengalahkan Irak. Tetapi kita harus tetap yakin, 2 kandang ini kita harus amankan di GBK dengan 6 poin, dan kalau kita bisa mendapatkan 1 poin sebelumnya, saya bilang melawan Australia, ada 7 poin di sana. Jadi saya pikir 13 poin ini cukup buat kita untuk sambil berharap pertandingan terakhir melawan Jepang
pada tanggal 11 Juni 2025 kita juga bisa mendapatkan hasil imbang, sehingga ada hitung-hitungan bisa saja kita bisa lolos ke Piala Dunia atau kita bisa ikut di putaran keempat. Tapi kesempatan itu sangat terbuka ya. Ya, teman-teman semua, untuk tim nasional kita. Dan kita berharap juga di 2025 ini ya, nanti masuk ke depan Ole Romani, pemain dari FC Utrecht, yang penyerang, akan bermain bersama dengan kita karena sudah datang ke Jakarta, sudah bersalaman, makan foto bersama dengan Pak Ketua Umum. Itu cepat diproses dan diambil sumpah sehingga Ole Romani ini bisa tersedia saat menghadapi Australia. Dan Pak Ketua sudah bicara ya beberapa waktu yang lalu ya, bicara dengan saya bahwa akan dimaksimalkan untuk Ole ini agar dia sudah ambil sumpah, sehingga di bulan Maret itu ada 2 pertandingan Australia dan Bahrain, dia sudah bisa bermain. Karena melawan Australia Ragnar Oratmangun tidak ada, Justin Hubner tidak ada, Justin kena kartu merah, nggak ada. Karena ada akumulasi kartu, sehingga kehadiran Ole Romani diharapkan bisa membantu menghidupkan lini depan timnas Indonesia. Iya. Ini saya bisa bilang di 2025 teman-teman ya, teman-teman setuju pasti, karena kita kan punya julukan ya, tim Garuda atau pasukan Garuda atau the Garuda Warriors atau tim merah putih kita, the red and white. Itu julukan buat tim julukan baru ya. Semoga 2025 akan lebih baik lagi ya di sana, dan ada lagi penambahan pemain-pemain diaspora yang kita akan tunggu nantinya, mudah-mudahan ya, dari Pak Ketua. Ya banyak memang sudah berseliweran nama-nama pemain-pemain yang akan datang di 2025. Tapi sementara ketika saya menghubungi Pak Ketua bilang baru 1 dulu akan dituntaskan oleh Romani, dan ada 2 pemain muda ya yang di U20 itu ada Tim Havens dan Dion Marks. Itu juga yang mungkin akan cepat diambil sumpah. Nah, soal nantinya ada nama-nama lain yang akan ikut di gerbong 2025 itu menyusul, karena bukan tidak mungkin akan ada. Tapi setelah Ole baru akan berbicara dengan nama-nama seperti yang banyak ya sudah digaungkan ya. Paling dekat memang Mauro Silstra, karena Mauro kan surat-suratnya itu sudah ada dari PSSI, sudah lengkap ya. Proses, dan Mauro ya, kalau ada Mauro dan Ole ya cukup di lini depan, bagus lah kita. Mauro apalagi masih muda ya, Ole masih 24 juga. Jadi dengan 2 striker ini ketambahan, jadi di depan kita sudah lengkap. Karena kita makin tajam ya. Punya Rafael Struijk, si pemegang 25 caps kita ya sejauh ini. Ini bagus, Rafael Struijk sampai selalu dimainkan oleh STY di setiap pertandingan ya, baik di level usia muda dan juga di senior. Tapi kedatangan Ole tentunya akan mengancam bagi Rafael, apalagi kalau Mauro Silstra bisa datang. Dia harus bersaing ya. Kemungkinan Miliano Jonathans yang sudah datang dari Vitesse menuju ke Utrecht sudah ada di sana, dan Miliano ini digadang-gadang bisa dapat tempat di tim nasional. Artinya dia bisa bermain di posisi gelandang serang, atau bisa bermain lebih melebar ke sayap, masih bisa. Kalau ada nama lain saya lebih setuju dengan Miliano memang. Walaupun juga orang bisa bagaimana dengan Jairo ya, Jairo Redewald. Tapi saya sudah bicara dengan Pak Arya juga ya, sudah tanya dengan Pak Erik. Ini memang masih belum lah ya, mereka belum bisa menjamin untuk nama-nama itu. Tapi sekarang baru ada 1 nama teman-teman yang saya bilang tadi, Ole, mungkin menyusul Mauro, dan juga di belakang gerbong itu ada Miliano Jonathans. Ini mungkin bagi Miliano ya, tapi anak punya keturunan Indonesia yang asal Depok ini, dengan keluarga besar Jonathans, orang Depok ya, dia akan diambil. Apalagi Miliano ini kan sudah membuka diri untuk bermain bagi tim nasional Indonesia. Jadi cepat-cepatlah kalau memang PSSI gercep, ambil dia untuk diproses pada 2025, karena menuju ke pertandingan selanjutnya setelah Australia dan Bahrain, kita masih punya Cina dan Jepang di sana lah. Di pertandingan Cina dan Jepang ini mungkin ada pemain-pemain lainnya akan masuk, tapi kita belum tahu teman-teman ya. Namun dalam video ini harapan saya sebelum masuk ke 2025, timnas kita bisa lebih baik, dan mungkin saja ada kado luar biasa di 2025. Amin, amin. Kita meninggalkan 2024, kado besar itu bahwa timnas asuhan STY ini, Jai Itses dan kawan-kawan bisa membuk
1 tiket menuju ke Piala Dunia. Itulah harapan. Boleh kita berharapan tinggi ya. Tetapi juga kita harus bisa melihat situasi dan kondisi lain yang bisa terjadi seandainya kalah lawan Australia. Kita masih punya harapan mengamankan 2 pertandingan kandang sehingga kita bisa menuju ke putaran keempat di pra Piala Dunia ya untuk berikut. Jadi itulah menjadi harapan-harapan kita untuk timnas senior di tahun 2025. Nah, dengan saya Bung Ropan berbicara. Iya sahabat semua, itulah analisa dari Bung Ropan ya. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang dikatakan beliau ya, yang mana sebentar lagi kita akan kedatangan pemain baru yaitu Oleh Romeni yang kita harapkan mampu mempertajam lini depan timnas kita. Karena memang selama ini kelemahan timnas kita itu adalah di segi eksekusi akhir ya. Kita selalu gagal melakukan komparasi assist menjadi gol ya. Dan kita harapkan dengan kehadiran Oleh Romeni ini mampu mempertajam lini depan. Namun saya pribadi berharap tadi Bung Ropan menyebutkan ada pemain tengah ya yang mampu mengatur serangan. Tetapi ya kita doakan ke depan ya ada nama-nama yang mampu menempati posisi di tengah ya, yang mampu mengatur serangan ya. Karena selama ini kalau saya melihat itu bahwa pola permainan kita ya itu kekurangan di pemain tengah ya. Jadi demikian sahabat semua, bagaimana kira-kira tanggapan rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua, silahkan diberikan komentar di kolom komentar. Terima kasih kebersamaannya, ketemu lagi di video reaction berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Bravo Timnas Indonesia.